Episode ke-26. Langit malam di Sorong. Begitu indah, sekumpulan bintang menghiasi cakrawala, berkelap-kelip dengan tenang di antara hembusan angin laut yang lembut. Riana duduk sendirian di beranda pos kesehatan, ditemani segelas minuman jahe yang masih mengepul hangat. Seteguk kecil mengalir ke tenggorokannya, memberikan kehangatan sesaat, tetapi hatinya tetap dingin, membeku oleh sesuatu yang belum ia selesaikan. Suara sandal di lantai kayu membuat Riana mendongak. Nisa tiba dengan wajah lelah, tetapi masih tersenyum, lalu duduk di sebelahnya. Tak lama kemudian, Sinta, perawat muda itu, bergabung, membawa suasana yang lebih ringan. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Nisa lembut, menatap Riana yang masih menatap langit. Sebelum Riana bisa menjawab, Sinta menyela dengan nada menggoda. "Dokter Riana sedang memikirkan Dokter Alif, bukan?" Nisa terkekeh pelan. Anak-anak suka menebak. Sinta langsung cemberut, tetapi tetap membalas dengan bersemangat. "Ini bukan tebakan, Bu. Tapi siapa di sini yang tidak tahu?" Tatapan Dokter Alif selalu tertuju pada Dokter Riana. Sampai-sampai seseorang bertanya, "Apakah mereka suami istri, kan?" Nah, Riana terdiam. Jari-jarinya mengetuk perlahan permukaan gelas, memperhatikan uap hangat yang perlahan menghilang dihembus angin malam. Senyum tipis mencoba muncul, tetapi gagal di tengah gelombang ketegangan yang tiba-tiba datang tanpa diundang. "Orang-orang di sini benar-benar suka mengarang cerita," katanya pelan, mencoba terdengar santai, meskipun nadanya hampir bergetar. Nisa melirik ke samping, dengan cepat mengenali nadanya. "Jika kau tidak ingin mereka berpikir itu benar, jangan diam setiap kali namanya disebut," kodanya lembut. Meskipun nadanya mengandung makna yang lebih dalam, Sinta menatap bolak-balik di antara mereka. Matanya membelalak. "Jadi, benarkah Dokter Riana dan Dokter Alif dulunya?" "Sinta." Nada suara Riana lembut, namun cukup untuk membungkam perawat muda itu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Hanya suara jangkrik dan deburan ombak di kejauhan yang menemani mereka. Riana menarik napas dalam-dalam, menatap langit sekali lagi. Nisa segera memberi isyarat kepada Sinta untuk meninggalkan mereka berdua. Sinta mengerti. Akhirnya meminta izin. "Nyonya Nisa dan Dokter Riana, saya akan mensterilkan peralatan terlebih dahulu. Kalian lanjutkan mengobrol." Riana dan Nisa mengangguk. "Terkadang bahkan orang baik pun bisa pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal," kata Riana dengan suara rendah. Setelah mereka terdiam, Nisa menatap temannya lama, lalu tersenyum tipis. "Tetapi orang yang benar-benar tulus, entah bagaimana, mereka akan menemukan cara untuk kembali." Kata-kata itu menggantung di udara. Riana hanya menunduk, menatap cangkir di tangannya, yang kini mulai kehilangan kehangatannya, seperti kenangan yang terus ia simpan. Meskipun perlahan leher mendingin. "Aku hanya takut, Kak," kata Riana pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh angin malam. Nisa menatapnya dengan saksama, lalu menghela napas panjang. "Riana, berapa lama lagi kau akan terus diam? Jika kau tidak berani membuka babak baru, kenangan lama itu akan terus menjadi mimpi burukmu." "Hidup setiap orang berbeda, Riana. Jangan bandingkan dirimu dengan masa lalumu." Riana tersenyum getir. "Aku tahu, Kak. Tapi rasanya aku tidak pantas untuknya. Terkadang aku ingin berbicara, duduk bersamanya tanpa rasa takut. Tapi setiap kali aku mencoba, aku merasa dia adalah langit dan aku adalah bumi." Nisa tiba-tiba berbalik, menatap Riana dengan ekspresi tak percaya. "Ya Tuhan, jadi selama ini kau pikir kau tidak cukup baik untuknya?" Riana hanya mengangguk sedikit. Reaksi itu membuat Nisa tertawa pelan. Bukan mengejek, tetapi lebih karena sayang. "Kak Nisa, kenapa kau tertawa?" tanya Riana, bingung. Nisa mencondongkan tubuh ke depan, menatapnya dengan senyum misterius. "Aku punya rahasia tentang Dokter Alif," katanya, sedikit merendahkan suaranya. "Dan aku tahu ini dari suamiku sendiri." "Hazia." Riana mengerutkan kening, tampak penasaran. Nisa mendekat, lalu berbisik di telinga Riana,
Sebenarnya, Alif sudah lama menunggumu. Dia menyukaimu sejak kalian masih menjadi dosen dan mahasiswa. Riana langsung menatap Nisa dengan mata lebar. Apakah itu tidak mungkin? Nisa tersenyum lembut. Riana, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Sekarang, terserah kamu untuk berani membuka hatimu lagi atau terus bersembunyi di balik ketakutanmu. Soal pantas atau tidak, pria yang baik tidak menilai dari masa lalu, ia melihat dari ketulusan, dari keindahan batin yang kamu miliki. Percayalah, terkadang yang perlu kita ubah bukanlah perasaan orang lain, tetapi cara kita menilai diri sendiri. Riana masih menatap kosong ke langit, mencoba mencerna kata-kata Nisa. Hatinya bergetar antara rasa tidak percaya dan rasa takut akan harapan. Namun, sebelum ia bisa menjawab, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Suara yang dalam, khas laki-laki, disertai tawa lembut yang sangat familiar di telinganya. Wah, kalian berdua serius sekali? Kukira kalian sedang rapat malam, kata Dito, yang segera duduk dan merangkul bahu Nisa. Di belakangnya, Alif muncul, berjalan dengan tenang seperti biasa, tetapi tatapannya berhenti sejenak pada sosok Riana. Keheningan singkat itu terasa lebih lama dari seharusnya. Sayang, ayo, kita masuk ke dalam, biarkan mereka bicara berdua saja, bisik Nisa lembut sambil menepuk bahu Dito. Tapi, kalau kita masuk ke dalam, aku tidak mau diabaikan, kata Dito dengan nada manja yang berhasil membuat Nisa melotot. Jadi apa yang kau mau aku lakukan sayang? Bagaimana kalau aku membuatkanmu bakso? Karena aku dengar kau menggoda janda di sebelah rumah, jawab Nisa cepat. Nadanya setengah kesal, setengah menggoda. Aduh, sakit sayang, lepaskan. Aku sangat setia padamu. Aku tidak menggoda janda di sebelah rumah, keluh Dito sambil meringis, mencoba melepaskan telinganya dari cubitan Nisa. Lagi pula, tidak ada janda di sebelah rumah yang secantik dirimu. Nisa menyipitkan matanya. Tangannya belum sepenuhnya terlepas. Jadi benar, kau menggoda? Bukan itu maksudku. Sebelum Dito menyelesaikan kalimatnya, Nisa berdiri sambil menarik telinga suaminya lebih keras lagi. Secara otomatis, Dito ikut berdiri dengan wajah meringis kesakitan. Alif, Riana, kami masuk dulu, kata Nisa cepat, masih dengan ekspresi garang. Tetapi ada senyum tertahan di sudut bibirnya. Dito melirik Alif dan Riana yang sekarang menatapnya dengan senyum canggung. Hei, jangan salah paham, katanya cepat, mencoba mempertahankan otoritasnya di tengah cengkeraman istrinya yang mematikan. Ini bukan adegan suami yang takut pada istrinya. Oke, ini apa? Nisa menyela, menatap tajam. Dito segera menegakkan tubuhnya dan tersenyum kaku. Ini bukti cinta sejati, bukan romansa murahan. Nisa mendenggus, menyeret Dito masuk sambil berkata, bukti cinta dari tangan ke telinga. Yah, ayo. Sebelum hadiah dari Tuhan ini menjadi bencana. Langkah mereka perlahan menghilang, meninggalkan Riana dan Alif dalam keheningan yang terasa canggung. Hanya suara ombak dan angin malam yang menjadi saksi betapa canggung namun hangatnya momen itu. Riana, Alif, mereka berdua terdiam sejenak, lalu tertawa canggung bersama. Udara malam terasa lebih hangat dari biasanya, meskipun angin sepoi-sepoi terus bertiup di antara mereka. Nyonya duluan, kata Alif, mencoba terdengar santai. Tapi kamu duluan, jawab Riana lembut, menunduk. Pipinya memerah, dan senyum kecilnya berhasil membuat dada Alif sesak dengan perasaan yang tak pernah benar-benar hilang. Alif mengangguk sedikit, tersenyum. Aku hanya ingin mengatakan, bintang-bintang malam ini sangat indah. Riana mendongak, menatap langit yang penuh cahaya. Ya, indah, tapi, lanjut Alif lembut, menoleh padanya, ada satu bintang yang lebih indah. Riana berkedip, alisnya sedikit terangkat. Di mana? Alif menatapnya dengan tatapan yang tak bisa lagi disembunyikannya. Di
sampingku. Riana tersenyum gugup. Kau memang luar biasa. Alif hanya terkekeh. Dengan canggung menggosok bagian belakang lehernya. Malu dengan kata-kata Nia sendiri. Namun, semenit kemudian, pandangannya kembali tertuju pada wajah Riana, yang kini menatap langit, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Alif tahu bahwa di balik senyum lembut itu, ada luka yang belum sembuh. Dan entah mengapa, itu membuatnya ingin merawat Riana lebih lama lagi. Riana, seandainya kau mau menoleh padaku sekali saja, aku di sini, selalu menunggumu, pikir Alif dalam hati. Seolah mendengar pikiran Alif, Riana tiba-tiba berbalik. Mata mereka bertemu, memicu detak jantung yang tak bisa dihindari. Alif membeku, sementara Riana dengan cepat menunduk, mencoba menenangkan detak jantungnya sendiri. Kata-kata Nisa bergema di kepalanya, bahwa mungkin sudah saatnya dia membuka hatinya, memberi kesempatan kepada seseorang yang tulus kepadanya. Riana berdaham pelan. Suaranya hampir bergetar. Terima kasih. Ya, karena selalu berada di sisiku selama ini. Alif menatapnya lama. Bibirnya menegang, menahan senyum. Jika boleh, aku tidak hanya ingin berada di sisimu, Riana. Aku ingin menjadi alasanmu tersenyum, dan selalu ada kapanpun dan dimanapun kau membutuhkanku. Bahkan dalam suka maupun duka. Hyuna Taekjeong menatap Alif, yang kini sedikit menunduk, seolah takut kata-katanya terlalu jauh. Angin malam bertiup lagi, membawa aroma tanah basah, dan suara jangkrik yang terdengar samar dari kejauhan. Alasan aku tersenyum, Riana mengulangi pelan. Matanya menatap ujung jarinya, yang saling bertautan di pangkuannya. Itu berat, Alif terkekeh, meskipun suaranya terdengar getir. Aku tahu. Tapi aku tidak pernah mudah menyerah pada sesuatu yang berharga. Riana mengangkat wajahnya perlahan. Mata mereka bertemu lagi. Kali ini tanpa rasa canggung, hanya kejujuran yang menggantung di antara mereka. Terkadang aku takut, kata Riana lembut. Takut jika aku membuka hatiku lagi, semuanya hanya akan menyakitiku seperti sebelumnya. Alif menatapnya dengan lembut, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak bisa menjanjikan dunia akan selalu baik padamu, Riana. Tapi aku bisa berjanji, selama aku di sini, kau tidak akan menghadapi semuanya sendirian. Kata-kata itu membuat dada Riana terasa hangat. Sesuatu di dalam dirinya perlahan melunak. Benteng yang telah dibangunnya perlahan mulai retak. Riana, panggil Alif lagi. Nadanya hampir seperti bisikan. Riana berbalik. Kali ini, tanpa ragu, bisakah kau memberiku kesempatan untuk lebih dekat denganmu? Bukan sebagai teman, saudara, atau apapun, tapi antara seorang pria dan seorang wanita. Hyuna Taekjeong. Kata-kata itu membuat dadanya terasa sesak. Bukan karena takut, tetapi karena sesuatu yang hangat mulai tumbuh di dalam dirinya. Tatapan Alif begitu tulus, menembus lapisan-lapisan hatinya yang selama ini ia tutup rapat. Antara seorang pria dan seorang wanita, Riana mengulangi dengan lembut, hampir seperti gumaman. Alif mengangguk perlahan. Ya, bukan janji kosong, bukan pula harapan kosong. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar ingin menjadikanmu satu-satunya wanita yang ingin kujaga seumur hidupku. Riana menunduk, senyum kecil muncul di bibirnya, meskipun matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa selalu kau yang sabar menunggu? Suaranya lembut, hampir gemetar. Alif menghela napas, menatap langit sejenak, sebelum kembali menatapnya. Mungkin karena kaulah satu-satunya alasan mengapa aku tak bisa berhenti berharap. Henning, Riana menggigit bibir bawahnya, menatap Alif dengan mata yang kini berkaca-kaca. Aku tak bisa berjanji untuk langsung membuka hatiku, tapi jika kau masih ingin bersabar, aku tak akan menyuruhmu pergi. Senyum tipis muncul di wajah Alif. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan matanya yang juga berkaca-kaca. Itu sudah lebih dari cukup bagiku, Riana. Riana menatapnya lama. Dan entah kenapa, tangannya perlahan terulur dan meluruskan kerah jaket Alif yang sedikit miring. Sentuhan kecil itu
membuat waktu seolah berhenti. Alif membeku. Ia menatap tangan Riana yang kini begitu dekat dengan dadanya. Dengan hati-hati, ia menggenggam jari-jari itu. Tidak erat, tetapi cukup untuk membuat Riana merasakan kehangatan ketulusan di sana. Aku berjanji, Riana, kata Alif lembut, aku tidak akan menyakitimu. Riana menatapnya. Senyum lembut terukir di wajahnya. Aku hanya butuh bukti, bukan janji. Tentu saja, aku akan membuktikannya, kata Alif dengan meyakinkan. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya ada suara lembut malam dan desiran angin yang menari di antara dua hati yang mulai semakin dekat. Alif masih menggenggam jari-jari Riana, tidak ingin melepaskannya. Sementara itu, Riana dengan pipi memerah dan mata yang tidak tahu harus melihat kemana, merasa seolah dunia di sekitarnya menghilang dan hanya menyisakan mereka berdua. Hiana, panggil Alif lembut. Suaranya hampir seperti hembusan napas. Riana berbalik perlahan dan mata mereka bertemu lagi. Kali ini berbeda. Tidak ada rasa canggung, tidak ada tawa gugup. Yang tersisa hanyalah detak jantung yang semakin cepat dan jarak yang semakin dekat di antara mereka. Alif mengangkat tangannya, menyelipkan sehelai rambut Riana yang tertiup angin ke belakang telinganya. Gerakannya lembut, hampir ragu-ragu. Angin malam ini nakal, katanya pelan, seolah mencari alasan untuk tetap bisa menyentuhnya. Riana tersenyum tipis, sedikit menunduk, tetapi tidak menjauh. Atau mungkin kaulah yang nakal, bisiknya hampir tak terdengar. Alif terkekeh, tetapi tawa itu cepat menghilang ketika mata mereka bertemu lagi. Tatapan Riana lembut, tetapi di baliknya ada sesuatu yang tak terucapkan. Seolah jiwanya akhirnya berani berkata, aku juga ingin merasakan ini. Jarak di antara mereka hampir hilang. Alif bisa merasakan napas hangat Riana menyentuh kulitnya, dan Riana menahan napas. Tidak tahu apakah harus memalingkan wajahnya atau menutup matanya. Namun, sebelum jarak itu benar-benar hilang, terdengar suara keras dari belakang mereka. Puk! Mereka berdua menoleh serentak, dan dalam sekejap, suasana hangat yang tadinya begitu tenang langsung hancur menjadi rasa malu yang luar biasa. Di depan pintu, Dito, Nisa, dan Sinta berbaring bertumpuk. Masing-masing berusaha menahan rasa malu dan juga rasa sakit mereka. Aduh, kepalaku, keluh Nisa sambil memegang dahinya. Sinta buru-buru berdiri, wajahnya memerah. Sudah kubilang, jangan saling mendorong. Dito, yang paling santai, malah tersenyum nakal sambil berdiri dan menepuk celananya yang kotor. Angin malam nakal ya, katanya menggoda sambil mengedipkan mata pada Alif. Alif menatap mereka dengan tatapan kosong, berusaha menahan tawa yang hampir meledak. Kalian menguping kan? Tidak, jawab Nisa cepat, tetapi matanya melirik Sinta dan Dito yang tak bisa lagi menahan tawa mereka. Sementara itu, Riana menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Pipinya memerah, ingin tertawa dan berteriak karena malu. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.